reinkarnasi dan titisan. Jadi guys, reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali, sebuah jiwa yang terlahir kembali dalam kehidupan yang baru, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Itu disebut dengan reinkarnasi. Adapun jika dia terlahir kembali di lingkungan yang lama tapi dalam waktu yang berbeda, ibaratnya gini, ada seseorang, jika dia saat ini dia meninggal, dipanggil Tuhan atau apalah namanya, yang penting dia meninggal dunia, dan 2 tahun kemudian atau di tahun 2024 dia terlahir lagi di keluarga yang sama, di orang tua yang sama, dan di waktu yang berbeda. Kenapa di waktu yang berbeda? Karena saat waktu dia meninggal, ya misalnya meninggalnya di tahun ini dan dia terlahir nanti di 2 tahun kemudian, itu bisa terjadi, dan itu namanya reinkarnasi. Nah, kalau titisan itu dia, kita bilang, merasuki atau menitis masuk ke dalam tubuh manusia, tapi kondisinya dia tidak hidup kembali. Yang hidup manusia itu, cuman dia menitis. Makanya disebutlah dia titisan. Misalnya dibilang titisan kunci lemari gitu. Dulu si kunci lemari ini orang sakti, jadi keturunannya ini selalu mengidolakannya segala macam, terus masyarakat mengidolakannya. Jadi si kunci lemari ini akan menitis yang masih di bawah, mungkin ke cicitnya atau ke cucunya atau ke anak cicitnya, bisa terjadi, namanya menitis. Dan jika si kunci lemari itu terlahir sebagai si kunci lemari lagi, walaupun dengan nama yang berbeda tapi dengan jiwa yang sama, itu dia namanya reinkarnasi. Jadi gini, biasanya orang yang menitis dia menyerupai seperti kayak ada sesuatu di badan aku, tapi apa ya. Nah, lambat laun mungkin si yang menitis ini berkomunikasi kepada dia, dan dia akan menyebutkan, aku dulu kakek moyangmu, aku dulu anumu. Itu namanya titisan. Ngombe, tapi ini ngopi ya guys, bisa dibedakan ya guys. Titisan itu beda dengan yang namanya reinkarnasi. Oke, lanjut. Dengan merebaknya cerita-cerita di YouTube oleh para YouTuber handal, saya sering melihat, mendengar, menonton sekaligus tentang cerita Satria Pingin itu ada titisan dewa, dan dia sendiri dewa. Nah, mana yang benar? Bukan saya menggurui, tapi dulu kalau saya pun dulu kuliahnya di IKIP, ya saya juga jadi guru. Tapi karena saya kuliahnya di spesialis agama, institusi agama, jadi saya nggak jadi apa-apa, karena saya nggak mau namatkannya. Di ujung-ujung episode sekolah saya, ya biasalah, hal-hal yang tak terduga seperti keuangan, bentrok, dan lain-lain. Jadi lanjut, itu titisan. Ya, titisan. Kalau dia adalah seorang dewa, berarti dia reinkarnasi. Tapi kalau dia memang titisan, dia titisan dewa, jangan dibilang dia seorang dewa. Ora iso.
itu. Jadi mohon maaf bagi yang buat konten, saya cuma mau meluruskan, tidak ada maksud menggurui. Jadi seorang pemimpin dunia itu yang katanya itu adalah seorang dewa, dia reinkarnasi, bukan titisan seorang dewa. Dia reinkarnasi. Nah, di keyakinan spiritual saya memang meyakini adanya dewa-dewa. Dulu saya nggak percaya, setelah saya menjalankan di video saya sebelumnya tentang perjalanan spiritual, saya udah ada mencolek sedikit cerita tentang perjalanan spiritual ke tempatnya para dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itulah yang mengatur, mengajari, mengatur rezeki kita, mengajari kita bersosialisasi, mengajari kita tentang ekonomi, bermasyarakat, bercocok tanam. Mereka punya tugas masing-masing. Namun di video saya yang sebelumnya tidak saya ceritakan. Nah, nanti kalau saya ceritakan panjang lebar 20 menit pun nggak selesai, itu berhari-hari membahas kayak gitu aja. Padahal dalam perjalanan sepertinya cuma satu malam kita tidur, tapi kalau diuraikan panjang kali lebar meluas. Jadi saya cuma meluruskan tentang reinkarnasi adalah kelahiran kembali jiwa yang pernah terlahir sebelumnya sebagai manusia, maka setelah dia terlahir kembali dalam sebagai entitas yang baru, bisa jadi dengan nama yang baru, bisa jadi dengan nama yang lama. Jika orang tuanya tahu dia, atau orang itu tahu dia itu si kelahiran si A, maka dia lahir lagi nanti akan diberi nama si A juga. Tapi kalau ya orang tuanya nggak tahu, ya namanya akan berubah. Jadi begitulah, supaya nggak panjang kali durasinya dan teman-teman pasti bosan. Nanti saya akan buat video lagi yang lain. Cuma saya ingatkan supaya saya makin semangat. Saya sebenarnya cuma untuk mengisi waktu aja. Cuma saya suka kalau nengok subscriber, subscribe. Nah, tekan subscribe-nya, klik. Habis itu tombol lonceng dan like. Komentar kalau ingin bertanya lebih lanjut. Kalau mau bertanya lebih pribadi silakan ke email saya. Mungkin di video ini belum ada deskripsinya, tapi di video-video yang lain ada deskripsinya. Cek aja. Karena saya kadang-kadang lupa atau ya gimana ya. Saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi supaya nggak berpanjang lebar, saya akhiri dengan kata salam mulia. Salam mulia.